Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang ulumul Quran, fungsi dan keutamaan Al-Quran. Nah, di ulumul Quran adalah sebuah bidang studi penting dalam Islam. Kita akan menjelajahi definisi, sejarah, dan cabang ilmu, fungsi, keutamaan, dan tantangan dalam mempelajarinya. Tujuan materi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran melalui ulumul Quran. Definisi ulumul Quran menurut para ahli, yang pertama itu menurut Az-Zarqani. Ulumul Quran adalah ilmu tentang keadaan Al-Quran, menekankan pada kondisi dan karakteristik unik Al-Quran. Yang kedua, mana manal khotan, yaitu ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, fokus dan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek Al-Quran. Nah, kesimpulan dari kedua pendapat tersebut yaitu ulumul Quran adalah ilmu komprehensif tentang ilmu Quran, meliputi berbagai aspek dan kondisi dan yang terkait dengannya. Jadi ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran itu seperti ilmu tafsir atau termasuk juga tajwid, itu termasuk dari ulumul Quran. Nah, sejarah perkembangan ulumul Quran, ya, pada masa Nabi dan sahabat, awal mula ulumul Quran dengan penjelasan Nabi dan praktik sahabat. Jadi dulu ketika belum adanya masih adanya Nabi, itu Al-Quran ditafsiri oleh Rasulullah langsung. Jadi maksud ayat-ayat tersebut itu sudah langsung sendiri yang mempraktekkan. Seperti pada ayat lakum dinukum waliyadin, nah, itu kan ketika Rasulullah didatangi oleh kaum kafir untuk membuat perjanjian, di mana ketika orang kafir itu beribadah, maka umat Islam juga ikut beribadah. Nah, ketika umat Islam sholat, beribadah, maka orang kafir juga sama ikut sholat. Nah, disitulah turun ayat lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, terus periode kodifikasi, pembukuan ulumul Quran dimulai menandai era sistematisasi ilmu. Nah, yang ketiga, periode modern, pengembangan dan penelitian ulumul Quran berlanjut hingga kini. Kitab Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti adalah contoh penting dalam perkembangan ulumul Quran. Jadi di dalam Quran itu banyak sekali sains-sains atau ilmu-ilmu yang masih samar dan perlu adanya penelitian, perlu adanya pengkajian hingga pada masa sekarang. Nah, cabang-cabang cabang-cabang ilmu dalam ulumul Quran itu yang pertama asbabun nuzul, ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, seperti tadi pada ayat lakum dinukum, nah itu sebab-sebab turunnya Al-Quran karena ada suatu kejadian. Nah, yang kedua itu Maki dan Madani, nah, ilmu tentang karakteristik ayat Mekah dan Madinah. Yang ketiga Nasikh dan Mansukh, nah, ilmu tentang ayat yang menghapus dan dihapus. Nah, kenapa jadi kayak yang dihapus itu bukan ayatnya, tapi hukum yang ada pada ayat tersebut. Seperti hukum khomer atau hukum arak di Al-Quran pada ayat yang pertama, hukumnya itu eh, menerangkan bahwa
bahwa khomer, janganlah kalian mabuk ketika kalian itu ingin melaksanakan sholat. Nah, yang jadi pada masa itu Arab itu ketika tidak akan melaksanakan sholat itu hukumnya masih diperbolehkan. Apalagi pada zaman itu yang namanya arak itu kayak air putih kalau di kitanya. Jadi untuk sehari-harinya itu minum arak. Nah, yang setelah ayat eh, la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu ayatnya saya baru ingat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian itu mendekati sholat ketika kalian itu sedang mabuk. Jadi mabuk di sini itu bukan berarti hanya arak saja, tapi termasuk dari narkotika. Lalu turunlah ayat yang selanjutnya yang mengatakan rijlun min amali syaiton, bahwa arak itu rijlun min amali syaiton adalah perbuatan dari setan. Artinya arak itu haram. Nah, jadi maksud dari nasikh dan mansukh, ayat yang menghapus dan dihapus itu bukan ayatnya yang hilang, tapi hukumnya yang hilang. Hukumnya sudah tidak dipakai lagi karena ada hukum yang baru di dalam ayat atau surat yang lain. Nah, yang selanjutnya dari cabang ulumul Quran itu qiraat atau tentang bacaan Al-Quran yang berbeda. Nah, seperti dalam tajwid, nah, itu termasuk dari cabang ilmu qiraat. Nah, yang selanjutnya itu fungsi ulumul Quran dalam memahami Al-Quran itu yang pertama memahami konteks, membantu memahami konteks turunnya sebuah ayat. Yang kedua, menghindari kesalahan. Yang ketiga, memahami komprehensif. Nah, contohnya memahami ayat tentang riba dengan bantuan ulumul Quran akan memberikan pemahaman yang lebih akurat. Nah, keutamaan mempelajari ulumul Quran, perspektif agama itu pertama pemahaman benar, yaitu mendapatkan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadi bekal dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Nah, keutamaan mempelajari ulumul Quran, perspektif intelektual. Nah, kalau tadi perspektif agama. Nah, sekarang itu perspektif intelektual. Itu yang pertama, kemampuan analisis. Nah, yaitu meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis. Jadi ketika seorang itu mempelajari ulumul Quran, yaitu si otaknya itu terus berpikir untuk berpikir sistematik atau berpikir kritis, atau lebih gampangnya, lebih sederhananya itu berpikir berkebalikan. Yang kedua itu memperluas wawasan tentang sejarah dan budaya Islam. Yang ketiga, memahami perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, nah, seperti di dalam qiraah itu di dunia itu ada banyak sekali qiraah-qiraah yang ada gitu. Yang paling masyhur di Indonesia itu qiraahnya eh, nah, qiraah yang paling banyak di Indonesia yaitu qiraahnya Imam Hafiz. Nah, karena ada 7 ya, ada banyak sekali yang yang ada di dunia. Karena nggak boleh mempercampurkan qiraah dalam
saat misal dalam satu surat kita bacanya 7 qiraah, nah itu nggak boleh, ya harus satu. Misalnya hanya Imam Suyuti ya Imam Suyuti saja, kalau Imam Rafi, Rafi saja. Nah, kebetulan di Indonesia itu mayoritasnya Imam Hafiz, maka eh, bacaannya qiraah Imam Hafiz. Nah, lalu yang terakhir itu yang keempat itu menjadi sumber inspirasi dalam penelitian ilmiah. Nah, contoh aplikasi Ulumul Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu toleransi, memahami ayat tentang toleransi dalam keberagaman. Nah, kayak tadi lakum dinukum waliyadin. Yang kedua hukum waris, mengaplikasikan hukum waris sesuai ketentuan Al-Quran. Nah, bahwa laki-laki itu bagiannya setengah, kalau perempuan itu sepertiga, itu sudah dibahas semua di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga itu zakat dan infak, mengamalkan ajaran tentang zakat dan infak dengan benar. Yang keempat, etika bisnis, memahami etika bisnis dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Jadi contoh aplikasinya itu sebenarnya ada banyak sekali, cuma yang dicontohkan, yang disebutkan di materi ini itu cuma 4. Nah, ya, tantangan dalam mempelajari ilmu Quran yang pertama, materi ilmu Quran yang kompleks dan mendalam karena banyak sekali pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu untuk membahas Al-Quran. Jadi perlu tantangannya itu untuk memahami yang lebih dalam itu lumayan sulit. Yang kedua, perbedaan pendapat di kalangan ulama, termasuk perbedaan pendapat juga kita harus memahami karena supaya tidak ada konflik, maka kita itu harus mengikuti hati nurani kita untuk mencari jalan tengah. Kayak di fikihnya itu di dalam Imam Syafi'i itu ada kaul kodim dan kaul jadid. Nah, yang ketiga itu keterbatasan sumber daya dan referensi. Nah, dari referensinya juga itu sangat sedikit untuk memahami suatu ilmu ilmu Quran, itu referensinya terbatas. Tetap ada, tapi perlu kita cari, perlu kita searching ya di Google, di perpus-perpus, atau bahkan di Maktabah Samilah ya, di perkumpulan-perkumpulan kitab-kitab. Nah, kesimpulannya, ilmu ulumul Quran adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Mempelajari ulumul Quran memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Mari kita terus meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran melalui ulumul Quran. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.